Sekali lagi saya katakan bahwasanya kaki hitam memang senang botot di sungai. Lantas setelah besok akan terjadi chaos. Setelah chaos pasti akan menurunkan beliau Bapak Presiden Bapak Presiden Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya minta tolong barisan juga dirapatkan. Kita jangan pernah mengalah. Kita panas-panasan untuk memperjuangkan hak-hak kita, dan kita memperjuangkan daripada program-program pemerintahan, yaitu pemerintahan beliau Bapak Prabowo Subianto. Anggota DPRD tidak menemui kita. Kita akan masuk Bapak Prabowo Subianto. Kami berdiri tanpa arah, kami melangkah suara yang marah, bukan untuk gaduh di jalan, tetapi membawa harapan dan keadilan. Di sini kami sudah melakukan aksi damai di gedung bupati, tetapi tidak ditemui. Di sini kami sudah menyuarakan di Pemda, tetapi tidak ditemui oleh Bupati Banyuwangi. Apakah anggota DPRD tidak menemui kita? Kalau sampai anggota DPRD tidak menemui kita, kita akan masuk ke gedung DPRD. Mari kita suarakan saudara-saudara semua. Kami ini panas-panasan, kami rakyat kecil, masa tidak ditemui oleh Bupati Banyuwangi, banyak perwakilan polisi. Kami berharap Ketua DPRD Banyuwangi untuk hadir bersama rakyat kecil yang ada di sini. Berilah, wahai Ketua DPRD Banyuwangi, di mana kalian semua? Di mana kalian semua? Di sini rakyat yang memilih kalian, di sini rakyat yang menjadikan kalian DPR. Mohon temui kami, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jangan kamu menghilang. Kita di sini melepas dari Stadion Diponegoro hanya menyuarakan kepentingan rakyat kecil, tidak ada rasa bayangan. Kami di sini menyuarakan hanya kepentingan rakyat kecil. Sekali lagi, Pak, saudara-saudara sekalian, anggota DPRD Banyuwangi, jangan tidur terus, jangan tidur terus. Temui kami di sini, bapak-bapak sekalian. Berikan. Hari ini kita akan menyapa pengajar kita. Kita suarakan aspirasi dan keinginan kita. Kita sampaikan harapan seluruh masyarakat Banyuwangi tentang keberlanjutan MBG. Betapa banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi terhadap MBG ini. Semoga rakyat kita mau mendengar dan mau menyampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi. Tolong jangan menunggu kita minta untuk wakil rakyat keluar. Dengan kesadarannya sendiri sebagai wakil rakyat, harusnya sudah menunggu kita yang ada di sini. Di sini kami melakukan aksi damai, bapak-bapak sekalian. Kami bukan teroris, kami keinginan kepentingan rakyat kecil. Harga murah, harga bahan baku murah. Ini kita diadu domba, bapak-bapak sekalian. Jangan sampai suara kita tidak terdengar. Apakah tagar ini terlalu tinggi untuk mendengarkan suara kami? Wahai Ketua DPRD, kami tunggu di sini.
keinginan kepentingan rakyat kecil, harga-harga murah, harga-harga bahan baku murah. Ini kita diadu domba Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai suara kita tidak terdengar. Apakah pagar ini terlalu tinggi untuk mendengarkan suara kami? Wahai Ketua DPRD, kami tunggu di sini. Kami rakyat yang memilih Anda. Kami rakyat yang memilih Anda, Bapak Ibu sekalian. Mereka. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo. Dari kami rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo. Dari kami rakyat Indonesia. Hidup rakyat kecil. Hidup rakyat kecil. Hidup rakyat kecil. Merdeka. Mohon kepada wakil rakyat, kami datang ingin menyuarakan suara rakyat Banyuwangi. Kami datang ingin menyuarakan suara rakyat. Assalamualaikum, terima kasih banyak Bapak Polisi dan Ibu Polisi, Bapak Pramuk Praja. Kami selaku Korlat juga sekalian sebagai orator, saya mohon maaf, saya minta maaf. Oke. Nah ini kelihatannya juga ada sahabat ya plus saudara Bapak Engga. Terima kasih Bapak Engga. Oke. Saya datang ke sini dengan datang damai. Saya tidak ingin saya datang ke sini ini untuk membuat huru-hara. Akan tetapi saya datang ke sini untuk menemui wakil daripada kita. Kalau mungkin Bapak Made sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi tidak ada, mungkin Bapak Ruliono atau mungkin Bapak Michael, mohon kami diketemukan agar aspirasi kami ini bisa terpenuhi, Bapak. Nah, diterima Bapak. Oh ya, ini saya mohon maaf saudaraku, mungkin kita tidak bisa masuk semua, akan tetapi kita ditemui, kita sepertinya juga apa ya, diterima dengan lapang terbuka, akan tetapi hanya 20 orang saja perwakilan deh. Oke, saya minta tolong damai, tertib, santun, sopan ya. Insya Allah perjuangan kita tidak akan sia-sia. Sempu itu sopo. Wani perih isu. Wani pedes. Wah, Wirda. Terima kasih Pak Ruliono. Siap. Nah, ini Pak Ito juga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menyampaikan aspirasi adalah hak saudara dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi harapan saya nanti yang masuk tidak 20, yang terpenting kursinya terpenuhi lebih 20 gak apa-apa. Ya. Yang kedua, supaya dengan tidak mengganggu jalan, saya persilahkan masuk di halaman DPR. Kasih pengguna jalan yang lain ya. Jadi nih, jero gak apa-apa panas kan itu kan, iso nunggu-nunggu, iso merokok-merokok kan itu kan. Jadi mohon perwakilannya ya, nanti sesuai dengan apa yang ada kursi yang telah ada di ruangan kami, karena kantor kami juga kantor jenengan. Ini rumah rakyat ini. Kita tidak membeda-bedakan, empeng masyarakat manapun yang mau menyampaikan aspirasi kita terima. Betul nggih? Yang terpenting tolong ya dijaga sama kita jaga. Saya yakin lah kalau jenengan ini, saya yakin lah supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Betul nggih? Ini yang saya. Monggo. Kami tadi di gedung Bupati tidak ditemui Bupati Pak. Akan di sini tidak ditemui kita DPRD. Mereka kemana Pak?
Mereka dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Kemana mereka ini Pak? Ini rakyat kecil, pedagang kaki lima, petani. Baik, baik. Jadi kebutuhan warga kita, Pak. supaya yang begini Tutup kita kerja di mana, Pak? polisi, Pak. ini ya yang terpenting Mantap polisi. ngotot-ngotot topi Dan kepentingan aspirasinya tersampaikan, tersalurkan. Motor tidak tersampaikan yang pertumbuhan itu lah. monggo pinarak di jalan ya. Kalau parkir yang bagus supaya tidak mengganggu jalannya lalu lintas atau pengguna masyarakat lain. Monggo Silakan koordinatornya. Pak Muhammad siapa itu tadi? Mas Muhammad siapa koordinatornya? dengan ya 20 lebih ya apa lah untuk kursi cukup. Monggo. Aku harus nemoni Pak Haji ini aku. Pak Parman coba foto nih. Pak Parman coba foto nih. Pak Parman coba foto nih. Mantap, Pak. Hidup Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan MPG, rakyat pendukung penuh. Apa yang dari pertama Presiden Prabowo. Sampai live. MPG bukan hanya sekedar program, ini sumber daftar keluarga kami. Ketika MPG ditutup, keluarga kami makan apa? Ketika MPG ditutup, anak-anak sekolah dan sumber makanan bergizinya kita dapat. Sehat. SD. Merdeka, lanjutkan program MPG, program mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Merdeka, rakyat pendukung penuh program MPG, merdeka. Merdeka, lanjutkan program MPG, program mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Merdeka, rakyat pendukung penuh program MPG, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang hadir ini ada fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PDI Perjuangan, ada fraksi Gerindra, ada fraksi PKB, ada fraksi Nasdem P3. Selanjutnya ada yang belum saya sebutkan. Mohon izin kalau fraksi Demokrat sekarang ada kegiatan partai di Pacitan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sekwan yang hari ini diwakili oleh Mas Iman.
yang saya hormati, saya banggakan Koordinator Aksi Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak, Mas Muhammad Alvan Saifuddin. Mana Mas ini? Alhamdulillah hadir sebagai koordinator aksi. Juga Muhammad Anwari ada. Suruh masuk aja. Suruh masuk aja. Oh gitu ya. Untuk yang mengatur ya. Alhamdulillah. Semoga ibu ini katakanlah penyampaian aspirasi ini berjalan lancar dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lain. Sekali lagi kepada kepala atau koordinator, kami sebagai wakil pimpinan wajib menerima siapapun yang akan menyampaikan aspirasi, baik itu petani, pengusaha, masyarakat, mahasiswa, itu wajib kita terima dengan baik. Dan ini adalah gedung untuk pertemuan kalau jumlahnya banyak di sini. Ini namanya ruang khusus. Jadi monggo tidak usah sungkan-sungkan, nanti disampaikan apa yang menjadi unek-unek atau aspirasi jenengan. Itu satu. Dan perlu saya sampaikan di sini, saya perkenalkan yang dari fraksi Golkar, ketua fraksinya sendiri yang hadir, namanya Bapak Haji Arifin. Beliau ini pengusaha dari selatan. Kira-kira kita MBT kan? Mas Haji punya Mas Haji. Ya, punya itu kan hak dan rezeki Singapura Allah itu. Ya. Selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan, Wapiti serta Linda, ini salah satu Sri Kandi yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya di samping saya, beliau mantan Kopassus ya, dan alhamdulillah sekarang jadi juga dan memberikan masukan-masukan yang luar biasa, Bapak Sumito. Kalau saya manggilnya ini Komandan Korea Utara karena disiplinnya luar biasa. Selanjutnya saya sendiri Rudiono, Jargon Hukum. Saya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi Golkar, saya Selanjutnya di samping saya ini ketua baru ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, monggo Mas Dadi, si muda. Selanjutnya Sri Kandi juga, beliau mantan istrinya Wakil Bupati Banyuwangi Pak Haji Kadir. Nah, ini dari fraksi Nasdem P3. Selanjutnya ada anak muda ini yang juga pengusaha MBT kalau tidak salah. Namanya Mas Arfi, pengusaha muda ini dari fraksi PKB. Selanjutnya ada mantan kepala desa, ya, ada mantan kepala desa Somoti Malang-Malang. Orangnya kelihatannya kasar tapi hatinya lembut, dari fraksi Gerindra, Pak Haji Suparman, Edi. Pak Haji Novan kan Pak Haji Novan. Boleh pilih hilangan nggak boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini saya jenengan masih bisa bangun pagi dan bisa datang ke sini, itu wajib kita syukuri. Janji Allah, ini janji Allah, barang siapa umatku yang pandai mensyukuri umatku, akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak pandai mensyukur nikmat, maka hanya azab yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini orang yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Selanjutnya saya beri waktu yang seluas-luasnya kepada koordinator aksi untuk menyampaikan aspirasinya. Perlu saya sampaikan mekanisme di DPR, makanya saya tidak mau menemui jenengan di ruang terbuka karena jenengan ini tamu dan di sini ada gedungnya, ini gedungnya masyarakat Banyuwangi. Kalau tamu 1 hari sampai 3 hari itu tamu Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, lek gak ono suguhani
Untuk Rasulullah karena zamannya efisiensi. Biasanya yang DPR dadan nggak ada dadan sekarang. Kemudian gitu ya, karena instruksi pemerintah pusat seperti yang harus kita ikuti. Monggo dipersilakan. Perlu saya sampaikan mekanismenya nanti, Bapak Ibu sekalian, karena saya ini paling senior di DPR, saya 5 kali berturut-turut dari DPR karena nggak ada kerjaan lain. Ya. Mekanismenya nanti aspirasi itu kita terima. Setelah kita terima nanti ketua mengumpulkan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Lah, surat ini yang dengan sampaikan disampaikan oponen presiden, oponen kepala BDN atau DPR RI. Surat ini resmi nanti ditandatangani oleh ketua DPR. Kalau saya makin nggak sakti, Pak. Yang berhak mengatasnamakan lembaga ini adalah ketua. Monggo dipersilakan seluas-luasnya. Ya. Mungkin juga kan ada kendala, ada kelebihan, monggo seluas-luasnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita bisa hadir di rumah rakyat ini dan diterima oleh wakil-wakil kita, yang mana kami dari Forum Aliansi Masyarakat Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Banyuwangi, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara. Kita hadir di sini ingin menyuarakan karena masyarakat hari ini benar-benar merasakan kebijakan-kebijakan pemerintah dari pemerintah nasional, pemerintah Pak Prabowo ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu melihat beberapa program-program yang strategis milik dari pemerintah, yang mana di situ framingnya ini sangatlah tidak bagus, akan tetapi masyarakat merasakan manfaatnya. Nah, ini kita masyarakat Banyuwangi, forum dari Wong Gile ini, kita hadir untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintahnya Bapak Prabowo di beberapa program strategis. Nah, ini kita menyuarakan untuk melanjutkan program-program tersebut. Termasuk yang pertama, kita ingin masyarakat yang sudah menerima manfaat dari program-program tersebut untuk tidak diganggu program milik pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan ini kita susun pada fakta integritas ini. Ada beberapa hal yang pertama, termasuk juga MBG kita tuntut untuk dilanjutkan karena sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Yang kedua, keberlanjutan sekolah rakyat atau percepatan sekolah rakyat di Kabupaten Banyuwangi ini agar segera ditangani dengan baik dan harus berjalan dengan benar di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ini. Yang keempat, modernisasi pertanian hulu hilir. Nah, ini kita di Kabupaten Banyuwangi ini adalah masyarakat yang ekonominya 50% dari pertanian juga, yang mana di situ juga mendukung dari program-program pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, yang mana di situ program MBG juga. Artinya di sini fakta integritas dan tuntutan kita hari ini meminta agar Ketua DPRD dan para wakil rakyat mendukung aksi-aksi kita yang seruan-seruan kita untuk bisa menerima sepenuhnya dan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Mungkin dari petani saya kasih uang untuk memberikan penjelasan atau orasinya terhadap wakil rakyat. Monggo, Terima kasih Bapak Mas Ketuanya
Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih sama Pak Riono, Mas Vito, dan saudara saya dari selatan yang pakai baju kuning. Jadi gini Bapak, saya di sini tidak menyampaikan apa, akan tetapi saya minta tolong kata-kata ini nanti ditelaah. Oke, saya minta tolong sekali ditelaah. Ini saya akan bacakan. Wahai saudaraku, tahukah kamu bahwa bangsa ini dikendalikan oleh para koruptor dan mafia oligarki yang puluhan tahun mencengkram bangsa ini di bidangnya masing-masing. BPJS, kesehatan dan pendidikan dikorupsi. Belum lagi kasus BBM tambang ilegal, ekspor impor yang puluhan tahun yang dikorupsi kurang lebih hampir 15.400 triliun. Saya yakin kalau negara ini tertata dengan baik, jangankan pendidikan dan kesehatan gratis, pengangguran pun pasti akan dibayar. Saudara, mohon maaf, dan hanya di pemerintahan Pak Prabowo inilah yang berani melawan mafia oligarki. Makanya mereka membuat perlawanan untuk menggulingkan Bapak Prabowo. Mereka menggerakkan demo dengan topeng menyampaikan aspirasi atas nama rakyat. Inilah yang terjadi pada bangsa ini. Maka dari itu, mari kita buka mata. Waspadalah koruptor dan oligarki hitam berusaha menggoyang pemerintahan ini. Imbas dari banyaknya koruptor yang ditangkap, kebijakan ekspor impor yang satu pintu, maka strategis mereka melakukan segala macam cara, yaitu dengan menggoyang ekonominya. Setelah dihantam dengan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan, setelah itu pasti akan terjadi yang namanya kekisruhan. Maka kudeta akan dilakukan. Maka dari itu kira harus waspada. Demo yang bermunculan dalam akhir-akhir ini. Perlu diingat, mahasiswa yang demo supaya MBG ditutup karena dianggap MBG itu adalah ladang korupsi. Sementara Bapak, 3 dosen salah satu universitas ternama tertangkap korupsi. Pertanyaan saya, apakah kira-kira kalau MBG itu ditutup dan universitas itu mau ditutup juga? Saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, jika MBG dihentikan, apakah mereka paham bahwa MBG diberikan bukan hanya untuk anak sekolah saja, tetapi juga diberikan untuk ibu hamil dan menyusui, guna untuk menanggulangi dan mencegah stunting sejak dini. MBG direncanakan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan para petani, nelayan, peternak, dan juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Coba kita telah. Menangkap koruptor dibilang bukan prestasi, sementara menolak gizi gratis untuk anak-anak kurang mampu dibilang hanya diskusi belaka. Perlu diketahui, petani nelayan tidak butuh ijazah tinggi. Yang ia butuhkan bagaimana harga pupuk murah. Inilah ekosistem. Kalau semua kuliah, siapa yang nanti menanam padi, yang mencari ikan di laut? Oleh karena itu, wahai mahasiswa, tengoklah ke bawah. Jangan hanya memperjuangkan kelompok saja. Sungguh sangat ironis, mereka tidak paham tentang bagaimana perut rakyat yang kurang mampu. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah itu bisa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran tidak akan sia-sia. Hai para mahasiswa, demo menstop MBG dan koperasi merah putih ditutup. Dan anggarannya supaya dialokasikan ke pendidikan gratis, itu saya kira juga bagus. Akan tetapi mereka lupa bahwa kuliah gratis itu sebenarnya sudah ada dari dulu melalui Indonesia Pintar. Cuma terkadang kita malu dan gengsi menggunakannya karena kita harus minta surat keterangan tidak mampu untuk orang kaya. Maka wajar kalau mereka menolak MBG. Dan sayang mereka tidak pernah melihat orang di pedesaan yang hidupnya serba kekurangan. MBG bagi orang yang kurang mampu sungguh sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Sekali bagi partai, bagi petani, dan bermanfaat juga bagi peternak, nelayan. Dengan adanya MBG, penghasilan mereka meningkat. Coba kita telaah. Dan saya minta tolong Bapak DPR ini turun ke bawah. Yang dulu pisang lapendis itu dihancurkan, dibuang, bahkan buah naga itu tidak laku. Buah semangka kemarin saya teliti di daerah Baturjo dan Sumber Sewu,
Itu harganya sekarang sudah melambung tinggi Bapak. Sekarang sudah mencapai 8.000. Dulu 1.500. Nah, ini yang perlu ditelaah. Dengan adanya MBG ini, pedagang, petani, nelayan, peternak ayam, semua merasa senang. Apalagi anak-anak kami di pedesaan. Anak-anak kami di pedesaan betul-betul butuh yang namanya MBG. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari aspirasinya petani. Saya kasih waktu untuk pelaku UMKM Pak Agung untuk menyampaikan aspirasinya. Monggo. Pak Agung dari perwakilan UMKM, monggo untuk aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan dan Dewan, banyak kondisi-kondisi yang terkait membuat masyarakat semakin terpuruk akhir-akhir ini. Program MBG adalah program tidak banyak negara yang punya seperti ini karena memang taruhnya cukup berat. Salah satunya adalah bagaimana ekonomi rakyat dikuatkan. Mungkin baru kali ini Indonesia punya program oleh Presiden yang langsung menyentuh kepada nasib rakyat yang paling bawah sekali. Siapa yang dapat manfaat? Rakyat Indonesia. Karena sesungguhnya program MBG ini menjadi salah satu cara kita, tadi saya sampaikan, untuk bisa berdiri di kaki kita sendiri. Saya mengagumi tentang salah satu buku yang sering saya baca dulu adalah Di Bawah Bendera Revolusi. SMP saya sudah khatam buku. Salah satu kata-kata yang saya ingat itu adalah berdikari. Kita sudah beberapa kali presiden sejak dulu. Dan baru Presiden Prabowo inilah gemar itu dikuatkan kembali oleh Presiden Prabowo. Harapan kita, anggota Dewan dan pimpinan Dewan, semangat untuk menguatkan MBG itu jangan dilemahkan kembali dengan keinginan untuk menghentikan begitu saja. Mohon maaf sekali, banyak sekali harapan dari teman-teman mitra yang juga disandarkan kepada MBG. Betapa banyak teman-teman yang sudah mempunyai ekspektasi bahwa MBG ini nanti akan bisa membantu tidak hanya dirinya, tapi juga tetangganya, tapi juga saudaranya, tapi juga warga masyarakat, tidak hanya dia, bahkan yang jauh sekalipun. Kami punya mitra dapur itu yang mengantarkan makanan sampai harus menggunakan sepeda motor ke Simacam, Kecamatan Licin. Itu mungkin tidak akan kebaik bagi kita kalau banyak program ini tidak dibangun. Ada usulan-usulan tentang MBG, kami sangat terbuka untuk menerima. Ada koruptor-koruptor di MBG, kami tidak segan-segan untuk menghukumnya. Bahkan ketua BGN sendiri bermasalah, kita tidak segan-segan untuk menangkapnya. Jadi bagi kami ini bukan program main-main. Bagi Prabowo ini bukan program yang istilahnya hanya ujung-ujung itu aja. Kita ini program itu betul-betul dikawal oleh kita semua. Mohon kalau nanti ada dari kami yang bermasalah, kita saling mengingatkan. Ini bukan mencari kelemahan, saling menguatkan. Karena sesungguhnya kalau program bisa dilakukan, bisa dijalankan, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan dengan baik. Yang terjadi adalah bahwa ekonominya akan berputar di masyarakat saja, tidak akan menyentuh ke orang-orang kaya yang kemudian uangnya disimpan di luar negeri, disimpan di Singapura, disimpan di Swiss. Yang baru kemarin Menteri Keuangan kita berbaya bisa membawa sebagian uang 700 triliun dari Swiss ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka simpannya di luar negeri biar nggak ketahuan. Ini brengseknya orang-orang kaya di Indonesia seperti itu. Nah, program
program MBG ini dalam rangka jangan sampai lagi ada orang-orang yang seperti itu. Makin diperkuat adalah ekonomi kerakyatan, yang diperkuat adalah kesejahteraan rakyat, yang dibuat tidak boleh lapar adalah rakyat. Tujuan semua adalah rakyat, bukan pejabat. Makanya harapan kami, Bapak Dewan yang terhormat, dukunglah program ini, lindungi kami, para mitra, para pengusaha, para petani, para peternak, semua yang terlibat di dalam program MBG ini, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Saya yakin kemandirian pangan sebagaimana dulu pernah dicanangkan oleh Bung Karno itu kan bisa diraih bila semua ada kekompakan. Tadi malam ada kerusuhan besar di Surabaya, Pak, yang menolak MBG. Saya yakin itu bukan dari masyarakat, bukan mewakili masyarakat semuanya. Sedih saya melihat seperti itu. Kita nggak ingin seperti ini terjadi di Banyuwangi. Kita ingin program ini betul-betul melindungi masyarakat Banyuwangi dari kelaparan. Program stunting yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang kelaparan di Banyuwangi, tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak sekolah di Banyuwangi. Salah satu pengawalannya dalam program ini. Kita ingin anak kita bisa sekolah tanpa ada rasa kelaparan. Kita ingin ibu-ibu hamil, bayi-bayi kecil bisa makan dengan sehat, makan bergizi yang cukup, bukan lebih. Jadi kita tidak ingin anak kita juga ketumbukan. Kita ingin anak kita itu sehat cukup. Karena kalau sehat cukup, maka kecerdasan bertambah. Dan kalau kecerdasan bertambah, maka insya Allah kesejahteraan masyarakat akan bisa kita raih bersama. Oleh karenanya, Bapak Dewan yang terhormat, harapan kami melalui kegiatan kami ini, panjenengan semua bisa membantu menyuarakan bahwa di Banyuwangi semua sepakat mendukung MBG. Kalaupun dari kelemahan, mari kita perbaiki sama-sama, Pak. Jangan dihentikan. Kasihan rakyat sudah menanam, kasihan petani sudah kadung beternak, karena nanti akan dibeli dagingnya oleh para pengusaha-pengusaha SPBG itu. Kalau itu semua tidak dibeli, terus siapa lagi yang beli, Pak? Itulah. Siapa lagi yang beli? Orang-orang yang kemudian rumahnya disimpan di luar negeri itu kan? Ini menjadi pertanyaan kita semua. Harapan kami ini betul-betul menjadi bentuk kasih sayang yang bisa disampaikan oleh masyarakat Banyuwangi kepada Ketua Dewan untuk menyuarakan kepada teman-teman yang ada di wilayah maupun di pusat bahwa Banyuwangi semua siap untuk mendukung MBG. Kalaupun ada yang bermasalah, kita perbaiki sama-sama, tapi tidak untuk dihentikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Terima kasih. Selanjutnya kita membacakan tuntutan dari aksi hari ini masyarakat Banyuwangi yang hadir pada siang hari ini yang akan dibacakan oleh Mas Yahya. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas kesempatannya, waktunya dan ruangnya kepada pimpinan dan alhamdulillah BRI bersama semua fraksi. Alhamdulillah. Memang ada kami proses statement terhadap terkait dengan air bersama. Karena sudah siang Bapak-bapak, karena di sini air tidak ada terjemahkan. Kita selesai dulu. Mohon izin Pak Pimpinan menyatakan reklamasi dan tuntutan rakyat Banyuwangi, yaitu forum masyarakat Banyuwangi bergerak. Kami tadi sudah melakukan mulsmat dari stadion dengan jalan kita berhenti di Pemda. Alhamdulillah, walaupun kami sudah berkoordinasi sama beliau-beliau yang terhormat, tapi kami tidak ditemui dengan alasan bahwa kebetulan ada kegiatan piknik, mungkin kegiatan piknik kegiatan luar biasa, sehingga mengesampingkan, ya kan,
menghasilkan kegiatan aksi kami. Walaupun aksi kami ini adalah aksi kami. Mohon izin saya bacakan. Mohon izin kami kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026 kami yang tergabung dalam Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak membawa aspirasi dari kurang lebih 7.000 rakyat Banyuwangi yang hadir hari ini, yang di dalamnya ada petani, buruh, wali murid, dan pelaku ekonomi kerakyatan. Berdasarkan dampak nyata terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, kami mendesak dan menuntut DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk berkomitmen secara politik dan kelembagaan mendukung dalam mengawal 4 hal berikut. Yang pertama, keberlanjutan program makan gratis atau MBG, menjamin intervensi nutrisi bagi 440.000 penerima manfaat di Banyuwangi demi memutus rantai stunting di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, untuk mempertahankan 7.000 tenaga kerja dapur yang ada sekarang sesuai dengan program pemerintah pusat Pak Prabowo, serta untuk menyerap hasil tani lokal, hasil peternakan lokal, serta untuk kepastian harga pasar. Kedua, penguatan KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, mendukung regulasi inklusi keuangan desa untuk membasmi rentenir, serta menjamin kelancaran diskusi logistik vital. Di dalamnya ada LPG, sembako, dan pupuk subsidi, terbebas dari mafia dan spekulan yang sudah terjadi selama ini. Ketiga, kami menuntut keberlanjutan sekolah rakyat. Ini program kami harapkan diprioritaskan alokasi dan pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak-anak kurang mampu dari keluarga ekonomi yang rentan guna memutus mata rantai kemiskinan sistemik, terutama di dunia pendidikan. 4. Modernisasi pertanian hulu hilir, yaitu kami ingin ada jaminan stabilitas harga jual pasca panen, mempercepat distribusi bantuan alsintan yang dibutuhkan oleh para petani, menyediakan pupuk murah dan tidak ada mafia pupuk yang ada, serta memperluas pembangunan irigasi dan pusat tani guna memangkas biaya produksi para petani. Dengan harapannya, dengan menandatangani lembar tuntutan kami ini, DPRD Kabupaten Banyuwangi menyatakan menerima sepenuhnya aspirasi rakyat dan berkomitmen secara nyata untuk memperjuangkan serta mengawal keberlanjutan program-program dari Pak Prabowo yang jelas-jelas pro rakyat kecil. Terima kasih. Demikian dari kami, Banyuwangi, 27 Juni 2026. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan naskah aspirasi ini terhadap Bapak Ketua Pimpinan untuk bisa menerima dan menandatangani aspirasi yang sudah kita harapkan oleh seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sebentar. Sebelum jenengan menyampaikan usulan itu, satu, saya ingin dengar suara aspirasi dari perempuan yang terlibat dalam sistem atau ekosistem itu. Monggo dipersilakan yang perempuan.
jangan sampai ditutup. Hanya itu aspirasi dari masyarakat supaya ada dari Bapak untuk Nanti ada sampaikan, ya, nggak usah grogi. ya, Lah depan Pak Rudi nggak biasanya grogi lah pokoknya. Pak Rudi nggak ada juga. Sampaikan aja. Jadi untuk Bapak untuk melanjutkan, jadi nggak bisa untuk MBG itu ditutup. Hanya itu dari masyarakat, karena dari masyarakat untuk petani, dari UMKM itu kita sangat membutuhkan sekali dari masyarakat. Hanya itu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian untuk ibu-ibu perempuan. Jadi perempuan itu harus berani ngomong, karena perempuan itu salah satu wujud keberhasilan bangsa ini. Monggo Bu, dipersilakan Ibu Nadi. Saya kasih kesempatan yang sepuas-puasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayu dari Rogo Jambi. Saya sebagai supplier MBG. Selama ada MBG, saya ini bisa kerja, bisa menjual sayur ke MBG. Jadi saya yang pertama nggak punya kerjaan, sekarang saya sudah kerja. Sementara saya bisa menyekolahkan anak yang dulu saya susah pinjam ke rentenir sana, rentenir sini, sekarang saya enggak. Saya mohon MBG jangan ditutup. Saya mohon jangan ditutup karena ibu-ibu yang nggak kerja sekarang bisa kerja. Ibu-ibu yang nganggur yang dulu petani dulu susah sekarang bisa senang, yang pasar dulu sepi sekarang bisa rame. Makanya itu kami mohon sebagai ibu-ibu yang bisa membantu nafkah suami, kita sekarang tuh enak bisa membantu semua biaya untuk sanggup anak sekolah. Kita sekarang biasanya anak sekolah sanggup 10.000, sekarang bisa 5.000 karena ada MBG. Mohon dari kami mewakili ibu-ibu, mohon jangan ditutup. Sekali lagi mohon jangan ditutup. Terima kasih, saya dari Bu Yayu dari MBG Logjak Rogo Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Bu Yayu. Bu Yayu. Mantan pacar ini sih Bu Yayu. Bu Yayu, saya tanya, jadi kan supplier ya? Ya, supplier. Terus jenengan itu beli katanya supplier sayur-sayuran ya? Sama petani-petani hanya satu apa jenengan apa beberapa petani? Saya keliling dari petani ke satu ke dua, saya pakai sepeda motor, pakai tobas Pak. Oke, berarti tidak hanya harganya yang enak mungkin. Ya, semua petani Oke. enak. Baik, terima kasih. Ya, saya kira cukup kalau sama karena sudah ada tuntutan. Pertama, izin. ya, monggo. Kalau sama Dari perwakilan anak-anak muda, Pak. Terima kasih waktunya Ketua Pak Dwi. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, program ini benar-benar bermanfaat. Hanya sarjana-sarjana yang hari ini mereka tidak punya kerjaan, Pak. Tidak punya ruang untuk mereka bekerja. Yang dimana gaji guru ada 1.000 ribu aja, Pak. Yang dimana nakes juga tidak ada. Mohon izin, Pak, kita menyampaikan ini benar-benar dari suara bawah. Yang dimana relawan-relawan hari ini berasal dari sarjana-sarjana S1 yang ada di beberapa dapur ini. Kami mohon, Pak, Bapak Dewan yang terhormat untuk bisa mengawal, bisa membantu kami anak-anak muda, Pak, yang hari ini kami program langsung tidak punya kerjaan, yang dimana hari ini kita bisa kerja, Pak. Kita bisa membantu orang tua kita, Pak, yang lagi susah, Pak. Apalagi hari ini petani-petani, Pak. Bapak saya petani, Pak.
yang dulu tidak ada yang namanya standar harga dari pemerintah. Alhamdulillah dengan program Bapak Prabowo ini semua hari ini mulai petani padi, petani jagung, sayur-sayuran bisa merasakan hasil dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita berterima kasih kepada pemerintah. Saya mohon Pak Uli dan seluruh anggota Dewan bisa mengawal dan bisa membantu kita yang ada di bawah ini agar program Pak Prabowo tidak sampai diganggu, apalagi dengan mahasiswa yang tidak jelas itu. Saya kita mohon, kita minta karena mereka saja hari ini sanggup akan saja masih minta orang, apalagi bapak ibunya juga petani kok. Saya sendiri, saya juga mantan mahasiswa, tapi insya Allah saya tidak seperti itu. Terima kasih kepada saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Terima kasih. Cukup? Relawan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur dari Relawan Prestasi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya program ini sungguh bermanfaat bagi kita semua yang kalangan ke bawah. Kalau kalangan ke atas mungkin ini tidak penting, tapi kita bagi masyarakat yang biasa, kita ini gimana Pak ya? Bilangnya itu kita ini sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk semua orang yang di bawah rata-rata. Jadi kita tidak meminta belas kasih Pak, tapi kita hanya ingin lapangan kerja ini tetap berjalan dengan lancar. Usahakan kepada pihak yang berwenang kepada kita ini cuma ingin menyampaikan bahwasanya dari hati kami kita demo, kita kesini bukan buat masalah pribadi, bukan apa, kita kesini semua relawan sini itu guyup ingin mempersatukan. Ayo kita gimana ke depannya, jangan sampai program yang bagus kayak gini dari presiden itu jangan sampai tertutup, jangan sampai berhenti. Kita mohon, sangat mohon kepada Bapak, jangan sampai ke depannya itu berhenti. Cukup itu saja. Dengan melihat dari seluruh pasukannya tidak boleh ketinggalan. Jangan lupa untuk pembersihan, jangan meninggalkan sampah teman-teman aksi ya. Sekitar 7.000 aksi massa dari masyarakat, dari relawan MBG, dari petani, dari nelayan. Nah, ini kita semua turun untuk mengaspirasikan bahwa program-program yang strategis dari pemerintah hari ini jangan sampai diganggu, karena masyarakat itu sudah merasakan manfaatnya. Silakan ganggu para oligarki yang korupsi, ganggu para koruptor itu. Akan tetapi ini perut rakyat jangan diganggu. Kita sampaikan kepada mahasiswa kajiannya, jangan hanya melihat pada pemerintahannya aja, jangan cuma berkepentingan politik aja, tapi lihatlah kita ini menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah sangatlah terbantu oleh program-program yang sangat strategis yang memang langsung diberikan kepada rakyat. Maksud dari kami aksi kali ini semacam itu pada intinya. Kalau jeritan dari masyarakat Banyuwangi sendiri, tanggapan dari DPRD seperti apa terkait program-program strategis ini? Kita melihat dari tanggapan dari DPRD, beliau bapak-bapak DPRD telah mendukung aksi-aksi kami karena kami menunjukkan aksi ini memang benar-benar aksi yang menjawab dari isu-isu di media sosial yang sangat negatif, kan, penolakan. Kalau isu kebenaran ini tidak disuarakan, maka isu yang negatif itu akan membumi.
Maksud dari tujuan kita kali ini semacam itu. Ini masyarakat yang tergabung dalam forum atau wadahnya apa? Kita gabungan dari lintas sektor, ada relawan MBG, ada UMKM yang terdampak, ada peternak, ada petani, nah, seluruh lintas sektor. Jadi masyarakat yang di situ merasakan dampaknya. Nama forumnya apa tadi? Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak. Karena apapun yang mereka ingin lakukan adalah seperti MBG ini adalah kemanfaatannya untuk anak-anak kita. Selain itu adalah juga untuk UMKM yang memang tersebar di lingkungannya mereka, baik itu roti, tempe, tahu, ikan, termasuk ayam, telur ayam, sayuran, semuanya, bumbu-bumbu semua itu berkesinambungan untuk menyuplai MBG ini agar apa yang diproses di dalam MBG ini berjalan dengan baik, dengan kualitas yang sangat baik. Yang intinya adalah dengan adanya MBG ini banyak anak-anak kita yang tadinya nggak sekolah mau sekolah. Dan saya sampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan bahwa dengan adanya MBG ini banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak diperbaiki, ada sekolah rakyat juga. Ada hal-hal yang juga mungkin rekan-rekan tahu bahwa dulu tanpa MBG juga kita juga banyak sekolah yang rusak. Sekolah rakyat juga tidak ada yang berdiri. Hari ini MBG berdiri, sekolah rakyat juga berdiri. Sekolah rakyat itu untuk saudara-saudara kita yang mungkin sangat miskin ya, maksudnya sangat miskin, paling miskin, supaya mereka mendapatkan sekolah yang baik dengan biaya gratis, baik seragam, makannya, tempat tinggalnya, sampai dari SD sampai SMA. Harapan saya program ini tetap berjalan dengan baik agar anak-anak kita yang mungkin belum mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, dia akan mendapatkan sekolah yang baik dengan fasilitas yang negara berikan kepada anak-anak kita. Intinya mereka menginginkan tetap MBG dijalankan karena ini banyak kemanfaatan bukan hanya untuk anak-anak kita, ibu-ibu lansia, ibu-ibu hamil, dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya, terutama pedagang sayur, telur, dan buah-buahan ini. Ini buah-buahan ini juga sangat sulit sekarang di Banyuwangi karena kebutuhan MBG sangat maksimal dan harganya sangat baik. Itu teman-teman. Selanjutnya nanti fakta integritas itu kemudian bagaimana Pak? Fakta integritas ini akan dirapatkan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR dan juga fraksi-fraksi yang ada di DPR di Kabupaten Banyuwangi telah diputuskan, ditandatangani. Terus permintaannya ini akan dikirimkan kepada Badan MBG atau Dinas Sosial atau kepada Bapak Presiden atau ke DPR RI atau kemana yang mungkin mereka ingin dikirimkan. Kami memfasilitasi tentang apa yang mereka usulkan, apa yang mereka inginkan, kami tetap akan mengirimkan kepada pihak yang mereka tuju. Itu teman-teman. Cukup, terima kasih. Terima kasih.